Shalom, saudaraku yang sangat dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pada momen yang tepat 1 Januari 2023 yang kebetulan kali ini jatuh pada hari Minggu ini, kita akan bersama-sama masuki tahun ini dengan bekal atau modal firman Tuhan, di mana saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk tetap melanjutkan pengungkapan rahasia dari ruangan Maha Suci atau daerah kesempurnaan yang memang tahun 2022 yang lalu telah Tuhan ungkapkan, terutama sampai tanggal 25 Desember kemarin. Tuhan telah menjelaskan mengenai pintu masuk atau jalan satu-satunya untuk menuju ke ruangan Maha Suci itu, yaitu pintu tirai itu, telah dijelaskan oleh Tuhan secara detail, secara komprehensif, ya. Kalau saya boleh sampaikan kepada saudara-saudara yang dicintai Tuhan, bahwa sampai 29 season, ya jadi 29 minggu kita telah mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai pintu tirai itu. Dan kebetulan tahun 2022 akhir ini Tuhan telah berkenan membukakan pintu itu, pintu tirai itu, yaitu oleh persembahan tubuhnya Kristus, oleh curahan darahnya Kristus yang sempurna, yang tidak bercacat itu, untuk dapat membersihkan, bahkan dikatakan di dalam ayat lain untuk dapat menyempurnakan batiniah kita, rohaniah kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu saya ingin tahun 2023 ini untuk memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa yang Tuhan telah ungkapkan, yang Tuhan telah bukakan jalan yang baru untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Untuk itu sekali lagi kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 itu, ayat yang ke-19, langsung saja sebagai satu kesimpulan. Ibrani 10 ayat 19. Ya, ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita sekarang, terutama tahun 2023 ini, ya, momentum yang sangat tepat sekarang tahun 2023 ini, Tuhan katakan kita penuh keberanian sekarang ini masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, ya. Dalam bahasa lain dikatakan kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang Maha Kudus di surga tanpa rasa takut, ya. Karena apa? Ayat 20. Ayat 20. Iya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, ya, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam salinan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita. Kita tidak bisa masuk dulu. Ya, apalagi kalau kita menggunakan sistem yang lama, sistem hukum Taurat yang gambaran dan bayangan itu sudah jelas. Ya, kita tidak dapat masuk, atau jalan itu tertutup bagi kita sama sekali.
Kalau Allah menutup, tidak akan ada yang bisa membuka. Tapi kalau Allah yang membuka, tidak akan ada bisa yang menutup. Di sini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain korden, dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantara kita Yesus, dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Jadi jalan baru. Ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan ingin bukakan kepada kita, terutama untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci, tempat penyembahan kita yang di surga, yang Maha Kudus itu. Sekarang ini sudah dibukakan untuk kita. Jalan baru ini sudah dibukakan untuk kita. Dan ayat 21. Ayat 21. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar, Ya. sebagai kepala rumah Allah. Terus ayat 22, Ayat perhatikan. 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, Ya. dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing. Ya, jadi ini merupakan satu kesempatan, merupakan satu momentum yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita di tahun baru, tahun 2023 ini. Tuhan memberikan, bahkan Tuhan mengatakan marilah. Tuhan mengajak, Tuhan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita bebas datang kepada Allah kapan saja, di mana saja. Ya, itu dikatakan ya. Karena tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan, dan dengan percaya penuh kepadanya. Jadi harus betul-betul memiliki kepercayaan penuh. Kita datang menghadap kepada Allah, datang di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan. Karena hati kita telah disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Dan seterusnya ayat 23 tambahkan. Ayat 23. Iya. Marilah kita yang teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Terus? Sebab ia yang menjanjikannya setia. Sebab dia yang menjanjikan setia. Jadi pada ayat yang ke-23 ini, mari dalam kita memasuki tahun 2023 ini, berpegang teguh kepada pengakuan kita, terutama tentang pengharapan kita, untuk tentu menjadi kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk masuk di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, di sini ya. Kita lanjutkan di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-11 mengenai apa? Rencana Allah yang sangat baik, dikatakan ya, itu sungguh-sungguh diberikan kepada Allah, menyediakan kepada kita rencananya yang lebih baik, sangat baik. Karena itu kita harus mendasarkan keyakinan kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna itu. Jadi nanti pada tahun 2023 ini,
kita akan langsung di dalam pengungkapan mengenai keberadaan kita di dalam ruangan Maha Suci. Jadi kita bukan aja sudah di pintu, tapi kita sudah masuk. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam suasana ruangan Maha Suci itu? Yaitu kita berada di daerah kesempurnaan. Atau kita menjadi kehidupan yang bersuasanakan sempurna. Ya, nanti kita akan pelajari secara mungkin secara terperinci atau mungkin secara komprehensif apa-apa. Bagaimana kehidupan yang sempurna itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, karakter yang bagaimana? Nanti kita akan bersama-sama pelajari secara mendalam. Pada siang hari ini saya ingin memberi penekanan bahwa mari dasar yang kuat yang Tuhan telah bukakan melalui firman-Nya, terutama tahun 2022, mengenai pintu tirai yang sudah dibukakan bagi kita. Kalau dulu tidak bisa, tertutup bagi kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam pintu tirai itu. Tetapi oleh pengantara kita Yesus, sebagai imam besar yang sudah dijelaskan di dalam suratan Ibrani, yang secara komprehensif, bisa dikatakan secara lengkap, ya. Bahkan boleh dikatakan yang bisa menjelaskan tentang imam besar menurut peraturan Melkisedek itu hanya suratan Ibrani lah. Ya, kalau di surat atau di kitab-kitab yang lain itu tidak menjelaskan. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita sebagai satu dasar, ya, bahkan sebagai satu bukti bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus betul-betul kita wujudkan. Sebab definisi daripada iman, coba emang kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama itu, ya. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan itu harus memiliki dasar. Ya, baru iman itu akan membuktikan. Bahkan, teruskan Mang. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan kita cuma satu sekarang ini, yaitu masuk atau berada di dalam ruangan Maha Suci. Berarti kita harus menjadi kehidupan yang sempurna. Ini harapan kita. Sekalipun ini belum kita lihat ya secara kasat mata, tetapi buktinya itu sudah kita pegang. Ya, menurut penjelasan-penjelasan yang sudah kita terima pada waktu yang lalu, sebab memang coba Mang baca selanjutnya ayat 2 dan ayat 3 ini penting sedikit, yang mendasari dari iman. Itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ayat 2. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Banyak, nanti kita baca banyak kesaksian iman daripada nenek moyang kita. Dari Habil sampai nabi-nabi. Semua itu betul-betul dia memberikan kesaksian karena percayanya. Karena iman. Ya. Jadi teruskan Mang, ayat 3 ini perhatikan. Ayat 3. Ya. Karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Langit dan bumi ini telah dijadikan oleh firman Allah.
Ya, kita mengerti bahwa apa yang tidak nampak dulunya, apa yang kelihatan ini, semuanya itu telah dijadikan oleh firman. Terus Mang, Sehingga apa yang kita lihat sehingga apa yang telah kita lihat, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. iya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi ini adalah satu proses bagaimana Allah menjadikan sesuatu. Ya, pada siang hari ini konteksnya adalah bagaimana Allah ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Apa yang ingin kita alami, yaitu berada di dalam ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan, harus betul-betul kita imani. Ya, harus betul-betul kita yakini dengan iman yang kuat. Karena dasar-dasarnya, kalau kita baca dari Ibrani 10 saja, itu sudah menjadi satu landasan yang kuat, firman Tuhan. Tapi sedikit Mang, saya teringat satu ayat bahwa, coba kita baca sedikit di dalam Roma 10 ya. Coba kita baca Mang. Ini berbicara tentang firman Allah, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Coba kita baca ayat 8 lebih dulu Mang. Roma 10 ayat 8. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Iya. bahwa Yesus adalah Tuhan, Iya. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 8 Mang, atasnya sedikit. Ya. Oh, ayat 8 silakan. Ya, oke. Roma 10 ayat 8. Ya. Tetapi apakah katanya? Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan, ya. Memang bisa dikatakan oleh kemurahan Tuhan, ya, bisa dikatakan terakhir ini tahun 2022 yang memang kita rasakan bagaimana firman itu begitu limpahnya. Kalau saya renungkan dalam, saya evaluasi dengan dalam, bagaimana firman rahasia ruangan Maha Suci itu Tuhan ungkapkan begitu luar biasa. Inilah firman yang disampaikan kepada kita untuk kita yakini, untuk kita imani. Ya, karena coba langsung kita baca saja pada ayat yang ke-17 Mang, 17. Langsung saja. Atau ayat 16 dulu. Roma 10 ayat Ya. 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang menerima firman atau pemberitaan yang baik, pemberitaan firman yang luar biasa. Ya, juga mungkin firman Tuhan yang telah kita terima di hari-hari yang lalu itu. Terutama ungkapan mengenai rahasia yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Ungkapan mengenai pengajaran kesempurnaan ini. Mungkin tidak semua kabar baik itu. Terus Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Ayat 17, sebagai kesimpulan. Jadi Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi orang itu tidak akan bisa punya iman kalau dia tidak pernah mendengar tentang firman. Karena iman itu timbulnya, datangnya itu dari pendengaran. Dan pendengaran tentang firman Kristus. Rahasia tentang Kristus. Itu sebabnya kalau kita mengaku
dan dalam mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya, kita diselamatkan dulu. Ya, kata Tuhan. Pemberitaan tentang Kristus, terutama yang saya ingin tekankan dalam kehidupan kita, dalam konteks ungkapan rahasia di dalam ruangan Maha Suci yang Tuhan sedang ungkapkan ini, yaitu daerah kesempurnaan. Yang sekarang ini, pada hari ini, tanggal 1 Januari 2023 ini, sedang Tuhan ungkapkan supaya kita berada di dalam ruangan Maha Suci. Dan saya ingin sampaikan kepada kalian dan saya bahwa apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, ini adalah sesuatu yang sangat baik, sangat luar biasa. Sebab nanti di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita akan baca, kita akan ikuti sejarah daripada imannya nenek moyang kita, imannya orang-orang terdahulu. Begitu luar biasa perjuangannya di dalam meyakini itu betul-betul di satu usaha, satu kegiatan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak bisa menerima kesempurnaan itu kecuali bersama kita. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada saya dan saudara-saudara sekalian yang cintai oleh Tuhan ini, untuk mari, bukan tanpa dasar yang kuat, bukan tanpa bukti yang kuat, kita mempercayai akan kesempurnaan yang Tuhan sediakan bagi kita ini. Oh, ini sangat luar biasa, sehingga pintu tirai dia robek, melalui tubuhnya Kristus kita sekarang ini bisa masuk dalam ruangan Maha Suci, dan kita bebas berada dalam ruangan Maha Suci. Ya, saya berharap secara rohani tahun 2023 ini suasana kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sudah berada di dalam ruangan Maha Suci. Minimal ini yang harus kita rasakan adalah suasana yang damai dan sejahtera. Ini minimal di sini. Ya. Karena ini yang memang Tuhan sedang bukakan. Sudah Tuhan berikan. Bahkan satu momentum yang sangat luar biasa, kita diberi kebebasan. Kalau dulu memang kita tertutup, bagi kita tidak bisa kita alami, tapi sekarang ini kita diberi kebebasan untuk menghadap Allah kapan saja, di mana saja. Supaya tahun 2023 dengan dibukakan jalan yang baru, dengan dibukakan pintunya, maka suasana untuk kita menemukan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita ini sangat terbuka, sehingga kita bisa utarakan apa saja yang menjadi pergumulan kita. Dan Dia imam besar yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah, sudah berada di sana untuk kepentingan kita. Dia membela kita, Dia akan senantiasa berbelas kasihan kepada kita, ya. Oleh karena itu coba sedikit saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu. Coba kita akan perhatikan bagaimana kesaksian yang diberikan oleh nenek moyang kita, terutama terhadap apa yang dilakukannya kepada Tuhan. Coba kita baca ayat yang keempat, Ibrani 11 ayat 4. Iya. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi apa yang dilakukan oleh Habil itu didasarkan kepada keyakinannya.
didasarkan kepada imannya, maka dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, dia telah mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan yang nilainya baik. Ya, dia ingin berbuat untuk Tuhan yang terbaik. Ingin mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, di situ ya. Ini keyakinannya Habil. Terus dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dengan keyakinannya Habil di dalam hubungannya dengan Tuhan, di dalam pelayanannya kepada Tuhan, di dalam pengikutannya kepada Tuhan, di dalam ibadahnya kepada Tuhan, yang selalu ingin membuat yang terbaik untuk Tuhan, maka dia memperoleh nilai yang benar. Ya, dianggap oleh Tuhan kesaksian bahwa ia benar. Terus karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena Allah berkenan, dasarnya dia benar itu ada karena dia diperkenan oleh Tuhan persembahannya. Apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh bukan persembahan yang asal-asal, yang dipilih yang terbaik untuk Tuhan ini. Utamakan Tuhan. Ya, mungkin yang kurang baik untuk dirinya, tapi yang terbaik untuk Tuhan. Ini akhirnya dia betul-betul diperkenan oleh Tuhan, dan akhirnya dia mendapat satu predikat sebagai orang yang dibenarkan. Terus dan karena iman ia masih berbicara, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, iya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bayangkan akibat kepercayaannya itu, Habil sekalipun sudah mati, matinya pun terakhir dibunuh oleh Kain, tetapi dia tidak mati. Jadi ini satu contoh ya, satu kesaksian. Sebenarnya banyak kesaksian dari nenek moyang kita yang sangat luar biasa, yang sangat seperti satu contoh saja. Kalau dikisahkan bagaimana imannya Habil ini adalah iman yang luar biasa. Ya, ini satu contoh bagaimana dia menjadi orang yang benar, menjadi orang yang sangat diperkenan oleh Tuhan, dan mendapatkan jaminan sesudah mati dia tidak mati. Karena dia masih berbicara, darahnya itu masih bersuara, dia masih bisa menyeru. Oh, ini luar biasa. Jadi itu iman yang sangat dahsyat, iman sangat luar biasa. Tapi tambahkan ayat yang kelima, Mang. Ayat kelima. Ya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak mengalami kematian. Henok diangkat hidup-hidup. Terus? Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Teruskan, Mang. Sebab sebelum ia terangkat, sebelum Henok terangkat, sebelum Henok diangkat oleh Tuhan, ia memperoleh kesaksian. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena ia berkenan kepada Allah. Jadi ini dasarnya. Mengapa Allah mengangkat Henok? Karena memang Allah itu berkenan kepada Henok. Ya, selama hidupnya Henok 360 tahun dia itu bergaul erat dengan Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Ya, jadi itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Henok, dan akhirnya Henok tidak perlu mati. Diangkat hidup-hidup. Dasarnya karena Henok diperkenan oleh Tuhan. Jadi memang ya, itu sebabnya di tahun 2023 ini Tuhan ingin mendorong saya dan saudara-saudara sekalian ini, ayo kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya tidak berhenti sampai di sini. Nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 7 bagaimana Nuh. Ya, coba Mang ayat 7, Mang. Kita perhatikan. Ibrani 11 ayat 7. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah
tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bahwa dunia ini nanti akan dibinasakan oleh Tuhan, itu belum nampak. Dan bagaimana Nuh harus diselamatkan itu pun juga belum nampak. Masih jauh mungkin, ya, masih beberapa waktu lagi. Ya, tapi Nuh dengan iman mempersiapkan momen itu. Jangan sampai penghukuman datang, dia terhukum. Jangan sampai penghukuman Tuhan, dia tidak diselamatkan. Maka dia dikatakan ayat selanjutnya, Mang, dengan taat mempersiapkan bahtera, dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Untuk menyelamatkan keluarganya. Terus? Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan iman. Jadi Nuh penghukum dunia. Ya, memang sebenarnya saya ingin sedikit, ini yang saya ingin tekankan, apa yang dipersiapkan oleh Nuh di dalam untuk lewat terlepas dari penghukuman itu. Karena pada waktu itu Tuhan menggunakan media air bah. Ya, saya memang 2 bulan yang lewat itu nggak penuh sih air di rumah ini. Hanya mungkin 5 cm sampai 10 cm ya, sudah menggenangi rumah saya ini. Bahkan ini di mana-mana ini. Ini hari-hari ini terjadi, ini banjir. Ya, kalau saya dengar berita-berita banjir di Jember, kota saya yang lama itu pun rumahnya bupati itu 1 meter tenggelam. Ya, rumahnya bupati itu ya. Bayangkan aja, nggak peduli ya banjir. Di era zaman Nuh itu banjir betul ditimpakan sampai betul-betul tenggelam, betul. Tidak ada satupun gunung yang tinggi pun semua tenggelam. Penghukuman begitu dahsyatnya. Nuh betul-betul mempersiapkan bahtera penyelamatannya untuk keluarganya, untuk kehidupan dan keluarganya. Dia fokus. Apa yang dibangun? Bahtera itu bentuknya adalah bagian bawah, tengah, dan atas. Sebenarnya pelajaran yang sedang kita terima ini adalah pengajaran tabernakel, pengajaran tentang rumah Allah, pengajaran tentang bait Allah, pengajaran tentang kerajaan surga. Itu sedang kita persiapkan untuk menjadi penyelamat bagi kita. Apa yang sedang kita bangun adalah kita sudah lewati halaman dan ruangan suci. Sudah kita tinggalkan ini. Sekarang ini kita sudah sedang mempersiapkan di tingkat yang terakhir, yang atas, yaitu ruangan maha suci. Ini sekarang ini bagaimana di dalam kisahnya apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kesabaran Tuhan terhadap Nuh di dalam mempersiapkan bangun 3 tingkat ini. Kalau 1 tingkat enggak, ya kalau hanya bawah saja enggak mungkin bisa menyelamatkan karena tidak tertutup. Kalau hanya tingkat tengah saja pun juga tidak bisa. Harus sampai tingkat 3 selesai. Itu ditunggu oleh Tuhan. Tuhan sabar menunggu Nuh. Dan saya ingin sampaikan kepada kalian dan saya bahwa siklusnya dunia ini, putarannya dunia ini, nanti dari zaman Nuh ini akan kembali ke zaman Nuh lagi. Oleh karena itu, apa yang diimani oleh Nuh dalam mempersiapkan menyelamatkan keluarganya, itu tidak bisa tidak harus membangun satu sarana penyelamatan bagaikan bahtera, ya, kapal penyelamatan yang terdiri dari atas, bawah, tengah, atas. Coba Mang kita baca ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, coba kita baca Mang. Kita baca Kejadian pasal 6 ayat 13 Mang. Ayat yang ke-13 saja dulu. Kejadian 6 ayat 13. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, Ya, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terus, Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. buatlah bagimu sebuah bahtera. Ya, kita percepat saja. Ayat yang ke-16, Mang. Ayat 16, Ya, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, terus, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. bawah, tengah, dan atas. Kita simpulkan saja, ya, bahwa ini adalah seperti apa yang sedang kita lakukan di dalam mempersiapkan diri kita, menyongsong kedatangan Tuhan, bahwa dunia ini akan dihukum oleh Tuhan. Pasti itu. Ya, karena kejahatan manusia sekarang sudah sangat luar biasa jugaan. Akan sama, dari siklusnya itu, dari Nuh kembali ke Nuh lagi. Akan terjadi penghukuman. Yang bisa menyelamatkan adalah bagaimana persiapan kita di dalam menghadapi kenyataan itu. Apa yang kita harus lakukan adalah membangun bahtera atau membangun tabernakel. Bawah halaman, tengah ruangan suci, dan yang paling akhir, dan ini yang sedang kita gumuli bersama, yang sedang kita masuki bersama dalam pembangunan yang terakhir kita, yaitu bangunan paling atas, yaitu ruangan maha suci. Supaya betul-betul kita akan menjadi kehidupan yang diselamatkan dari penghukuman ini, ya. Oh, oleh karena itu, inilah, kalau saya sedikit simpulkan, pelajaran tabernakel ini, bawah itu artinya menjadi kehidupan yang dibenarkan, yang tengah itu menjadi kehidupan yang disucikan, dan yang paling atas itu menjadi kehidupan yang disempurnakan. Jadi harus sampai selesai. Dan itu ditunggu oleh Tuhan. Saat ini Tuhan sedang betul-betul mempersiapkan kita. Dan kita diminta oleh Tuhan memiliki iman yang kuat akan terjadinya kesempurnaan itu. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu, nanti kita akan, mungkin kalau perlu kita ulangi, tapi saya ingin mempercepat dan sekaligus mempersingkat sebagai garis besar dari tahun 2023 ini. Tuhan mau supaya kita betul-betul mengharapkan akan terjadinya kesempurnaan itu. Itu sebabnya harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 itu ada banyak contoh-contoh iman seperti apa yang dilakukan Nuh tadi, bagaimana Abraham dan seterusnya, ya. Ada satu hal yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Abraham adalah bagaimana Abraham itu coba Mang kita baca ya. Sedikit saya tambahkan kalau begitu ya. Ayat 8 Mang, Ibrani 11 Mang. Ibrani 11 ayat 8. Iya. Karena iman, Iya. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Iya. Terus? Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Enggak tahu mana yang dituju dia. Ya ini masih ini bukan hal yang mudah. Disuruh berangkat tapi di mana yang dituju belum tahu, masih ditunjukkan oleh. Jadi kesimpulannya Abraham bersama anak-anaknya Ishak dan Yakub itu betul-betul apa ya? Dia di bumi ini seperti dia itu sebagai orang asing saja. Ya.
Sekalipun memang tempat itu sudah disediakan ya, itu yang sekarang inilah Israel yang sekarang itu adalah anaknya Abraham, itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham itu betul-betul apa ya? Kalau kita baca di sini bahwa dia itu selama di bumi itu dia itu seperti orang asing aja, dah. Jadi artinya memang semua berkat dia terima, tempat dia terima ada, semua ada cemuan. Tapi dia menganggap itu sebagai apa ya? Bukan sesuatu yang permanen, karena memang dia menantikan satu tempat yang permanen, yaitu satu kota yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang betul-betul ya sebagai tempat tinggal selama-lamanya, sebagai satu tanah air ya. Itu sebabnya mereka menantikan sebuah kota itu. Ya, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melanjutkan, Mang. Bagaimana apa ya kepercayaan itu? Coba, Mang, kita loncat lagi, Mang. Ayat 20, Mang. Ya, setelah Abraham. Ibrani 11 ayat 20. Iya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ayat 21. Ayat 1, karena iman, Iya. maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Iya, di sini bagaimana imannya orang tua seperti Ishak, seperti Yakub untuk keluarganya, untuk anak cucunya. Ya, dia itu sekalipun dia tidak bisa melihat lagi dia, tapi dia itu dengan imannya ingin memberkati anak cucunya ya ke depan. Seperti gitu ya. Ini keyakinan dari orang tua yang luar biasa, yaitu mempersiapkan anak dan cucunya seperti Ishak atau Yakub. Demikian juga Yusuf itu meyakini bahwa nanti orang Israel akan keluar dari Mesir. Dan kemudian dia berpesan, nanti kalau keluar jangan lupa tulang-tulangku nanti kau bawa. Jadi ya, kalau dia ambil di kuburan itu, angkat dan bawa ke tempat negeri yang dijanjikan. Jadi perjalanannya bangsa Israel itu membawa tulang. Ya, seperti orang Batak aja ya. Ini satu apa. Kemudian saya ingin Musa dan seterusnya, Mang. Tapi saya ingin percepat. Coba, Mang, kita membaca ini keyakinan daripada Musa ini luar biasa. Ayat 24, Mang. Coba kita baca. Ayat 24. Iya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Teruskan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah. Ya ini keyakinan yang memang ya sebenarnya sangat kontradiktif dengan orang dunia ini. Dia lebih suka menderita bersama umat Allah. Terus daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26 perhatikan. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Musa itu menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar. Ya, ini sebenarnya satu kontradiksi. Kalau orang dunia, wah, kalau dihina marah, ya karena Kristus. Tapi kalau Musa, ini yang diharapkan. Karena dia seperti mendapat kekayaan. Ini karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, dari semua harta yang dimiliki di dunia ini. Terus, Mang, lebih besar daripada semua harta Mesir. Terus, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia punya pandangan itu beda. Bukan untuk hidup sekarang, hidup yang akan datang, upah di kemudian hari ini loh. Jadi itu sebabnya dia mempersiapkan ke depan, bukan mempersiapkan sekarang. Kalau sekarang makan pas-pas pun nggak apa-apa, dihina pun karena Kristus, sudah satu kebahagiaan. Tapi ke depan ingin mendapatkan pahala, upahnya di dalam mengikut Tuhan itu sudah pasti. Nah, di situ ini prinsip daripada Musa,
Bahkan seterusnya, coba kita baca pada ayat yang ke-30, Mang, Ayat 30. atau ayat yang ke-31 lah. Ayat 31. Ya, Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. ya, Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. ya. Di sini imannya, sekalipun dia adalah seorang sundal, tapi dia kemudian memiliki keyakinan menerima pengintai yang disuruh oleh Yosua dan Kaleb untuk mengintai kota Yeriko itu. Maka kemudian Rahab, bahkan di dalam satu suratan dikatakan Rahab imannya menjadi sempurna karena perbuatannya. Ya, jadi ini sesuatu. Coba Mang kita baca satu ayat, Mang. Yakobus pasal yang kelima mungkin ya. Di sini betul-betul imannya Rahab itu, coba kita baca Yakobus pasal yang kedua, Mang. Satu ayat ya, untuk menegaskan bahwa imannya Rahab luar biasa. Kita baca ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Ya, Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, iya. dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Iman yang disertai perbuatan itu, maka akan menjadikan kehidupannya itu sempurna. Terus, Mang. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperuntukkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Allah disebut sahabat Allah. Teruskan, Mang. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan karena iman. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Iya. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Imannya Rahab sempurna karena disertai dengan perbuatan. Oleh karena itu, saya masih ingin mendorong kepada kita bersama bahwa di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, bagaimana perjuangan orang-orang dahulu di dalam pengikutannya kepada Tuhan itu dengan satu usaha yang maksimal, dengan satu perbuatan yang sungguh-sungguh. Bagaimana seperti prinsip daripada Musa tadi, dia kalau dewasa sudah tidak mau lagi disebut putri Firaun, sebab lebih baik suka menderita bersama dengan jemaatnya Tuhan. Ya, lebih baik mendapat penghinaan karena Kristus, karena itu merupakan kekayaan, karena dia tidak mementingkan kekayaan dunia dari Mesir, tapi karena dia ingin mengharapkan yang ke depan. Ya, mungkin umurnya Musa di dunia ini nggak sepanjang, tapi sesudah itu Musa akan hidup selamanya. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama. Coba Mang, lanjutkan Mang di dalam pembacaan pada ayat yang ke-32, Mang. Ibrani 11 ayat 32. Perhatikan dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Iya. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Para nabi-nabi yang sungguh-sungguh perjuangan. Ya, kita belum sampai seperti Gideon, Simson, apa semua. Mereka dimasukkan ke dalam lubang singa dan semuanya, tapi dia bisa membungkam semua dengan keyakinan. Ini satu perjuangan. Bagaimana perjuangan-perjuangan dari nabi-nabi atau imam-imam atau pengikut Tuhan pada waktu itu luar biasa.
perjuangannya itu betul-betul satu hal yang patut menjadi kesaksian. Tapi teruskan, Mang. Ayat 33. Perhatikan. Yang karena iman Iya. telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, Iya. mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, Teruskan, Mang. memadamkan api yang dahsyat. Memadamkan api dahsyat, dimasukkan ke dalam api, dia tidak terbakar. Waduh, ini merupakan satu. Ini kita belum mengalami yang seperti itu ya, tapi nanti saya ingin tunjukkan kepada kalian dan saya. Terus, Mang. Mereka telah luput dari mata pedang. Mereka telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Terus. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Iya. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perhatikan 35. 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Iya. Sebab dibangkitkan. Teruskan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36, perhatikan. Ada pula yang diejek dan didera. Ada pula yang diejek sewaktu hidupnya, didera. Terus. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ya. Banyak nabi-nabi seperti Nabi Mika itu dipenjarakan. Terus. Mereka dilempari. Mereka dilempari batu. Digergaji. Mereka digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, Teruskan, Mang. kesesakan dan siksaan. Kesesakan dan siksaan. Jadi mereka tidak takut menghadapi semua itu. Ya, karena mereka memiliki iman. Di balik itu dia akan memperoleh keselamatan. Bahkan, teruskan, Mang, ayat 38. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, Terus, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. teruskan ayat 39, perhatikan. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus, Mang. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kesaksian mereka itu baik. Nilainya itu kalau boleh dikatakan baik itu 8-9 mungkin. Ya, jadi ya, mereka itu kesaksiannya itu luar biasa. Baik sekali. Ayat 40, perhatikan. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Perhatikan ayat ini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi sebenarnya, apa yang harus kita lakukan ini sebenarnya sangat lebih baik dari mereka. Kalau kita sampai kepada kesempurnaan, dan dengan kita sampai kepada kesempurnaan, maka mereka semua itu akan menjadi sempurna. Jadi kita sangat ditunggu oleh zamannya Bapak Abel, Henokh, ya dikatakan, dan kemudian Abraham, sampai kepada Nuh, Abraham, Musa dan seterusnya. Nabi-nabi dulu itu dalam perjuangan imannya pengikut kepada Tuhan, dengan satu perjuangan apa dilakukan dengan sungguh-sungguh itu, mereka tidak dapat menerima apa yang dijanjikan. Masih menunggu kita. Ini satu penjelasan dari Tuhan yang lebih luar. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa karena rencana Allah bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk kita. Jadi rencana Allah terhadap kita ini lebih besar dari mereka. Karena kita akan menjadi penentu. Kita akan menjadi, mungkin apa ya, kunci penutupnya itu sudah. Tanpa kita sempurna, mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Mereka itu, saya harap mereka juga berdoa untuk kita. ya, supaya kita betul-betul ini. Ayat ini dikatakan di dalam
Salinan bahasa Indonesia masa kini, sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Rencananya ialah bahwa hanya bersama dengan kita mereka akan menjadi sempurna. Penentunya kita. Oleh karena itu saya ingin memberi penekanan yang dalam kepada saudara-saudara yang cintai Tuhan dengan saya. Tahun 2023 ini, mari kita imani kesempurnaan ini. Kita imani bahwa kita akan mencapai kesempurnaan itu. Kita imani bahwa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Apalagi pendahulu-pendahulu kita sangat amat mengharapkan, karena rencana Allah kepada mereka baik, tapi rencana Allah kepada kita lebih baik. Ya, bayangkan, lebih baik dari mereka. Ya, sekalipun memang perjuangan kita tidak seperti mereka, begitu masa-masa yang mereka hadapi itu betul-betul merupakan satu perjuangan, tapi iman kita sangat menentukan untuk kita menjadi sempurna. Itu sangat menentukan bagi kita juga bagi mereka. Ya, ini berita tahun 2023. Mari kita imani kesempurnaan itu, dan kita mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, pimpinannya, agar dia berkenan mengungkapkan rahasia bagaimana kesempurnaan itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perbuat, seizin Tuhan nanti minggu kedua 2023 kita mulai. Tapi oleh karena itu, mari iman yang Tuhan pimpinkan kepada kita ini, kita pegang teguh. Kita pastikan pada hari ini, agar supaya Tuhan memimpin kita. Itu sebabnya pandangan kita, penglihatan kita terhadap Yesus yang memimpin iman kita, jangan terlena, jangan sampai salah. Coba kita baca Mang, Ibrani 12. Ibrani 12, kita baca ayat yang pertama Mang. Ibrani 12 ayat 1. Iya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Iya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita lepaskan semua beban apa-apa saja yang merintangi kita, kita lepaskan. Ya, supaya kita terbebas dari apa ya, orang-orang yang mengelilingi kita ini. Semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat kepada kita, kita lepaskan. Terus? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, tahun 2023 merupakan apa ya, tahun perlombaan bagi kita. Ini kita masuk grand final ini. Ya, soalnya ini sudah terakhir. Kalau kita berhasil menjadi kehidupan yang disempurnakan, akan menguntungkan orang-orang yang menjadi pendahulu-pendahulu kita. Tanpa kita, mereka tidak bisa menjadi sempurna. Itu sebabnya beban yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita itu luar biasa. Kepercayaan Tuhan. Ini rencana Tuhan kepada kita itu sangat amat baik. Sangat luar biasa. Ya, kita dipercaya untuk menjadi apa? Penutup dari apa ya? Kompetisi yang panjang, ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang ada di depan kita. Ayat 2 Mang, perhatikan. Ayat 2. Ya. Marilah kita melakukannya
Ya, marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan melihat yang lain. Fokus melihat kepada Yesus. Ini perlombaan. Waduh, ini mungkin ya, kalau saya perhatikan, saya paling senang melihat pertandingan-pertandingan yang sifatnya live gitu ya. Badminton kah apa semuanya. Itu bagaimana orang mulai dari babak penyisian, kemudian babak kualifikasi, sampai kemudian babak penyisian, sampai kemudian babak berikut-berikutnya mungkin ke 16 besar, 8 besar, ke perempat final, kemudian semifinal, sampai ke final. Itu merupakan satu rangkaian yang panjang. Tapi Tuhan mau supaya kita dapat memenangkan perlombaan grand final ini dengan cara kita memperhatikan pandangan kita. Dengan kita mata kita tertuju kepada Yesus. Terus yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan dengan baik. Terus? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Memang ini menjadi harapan kita. Memang ini yang perlu kita lihat. Itu sebabnya kita perlu menggunakan iman kita. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kesempurnaan itu pasti akan Tuhan berikan. Karena kita meyakini, karena kita beriman, apalagi iman kita ini dipimpin oleh Yesus, yang memimpin kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia akan bawa iman kita itu kepada tujuannya, memenangkan perlombaan ini, yaitu mencapai kesempurnaan. Ini yang sedang Tuhan bukakan untuk saudara dan saya. Tahun 2023, satu momen yang harus seberapa kita bisa diberi kesempatan untuk menikmati tahun 2023 dan selanjutnya kalau Tuhan izinkan, sampai pimpinan Tuhan Yesus kepada kita ini terwujud. Membawa iman kita ini kepada kesempurnaan itu dapat kita alami sebagai harapan kita. Sesuatu yang kita lihat menjadi kenyataan dalam diri kita ya. Oh, kalau Yesus di dalam memimpin kita menuju kesempurnaan itu, apa yang dilakukan oleh Dia? Terus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus di dalam memimpin iman kita, membawa iman kita kepada Dia itu mengabaikan kehinaan. Dia mengabaikan, dia bahkan tekun memikul salib. Sudah nggak dianggap berat. Dan ini juga perjuangan. Ini menjadi satu pembukaan mata kita ke depan. Apapun yang kita hadapi. Ya, saya berharap jangan kita menjadi kehidupan, apalagi ini topik kita ke depan ini adalah topik kehidupan yang sempurna. Nanti akan saya jelaskan, ada 3 yang memang perlu kita bersama-sama perhatikan. Sempurna itu mempunyai sifat yang dewasa. Dan perlu memperoleh nilai yang sangat baik. Dan tidak cacat. Oleh karena itu, mari di dalam kita mencapai kesempurnaan oleh pimpinan Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan itu, kita tidak perlu cengeng dalam arti menghadapi sedikit-sedikit. Masih sedikit saja yang kita hadapi, kita udah keluh kesah. Kok gini ya saya ya? Kok gini? Ini Yesus memimpin kita dalam iman ini. Dia itu dikatakan di sini dengan mengabaikan kehinaan. Dihina no problem. Dan tekun, sabar di dalam memikul salib. Ya, dianggap ini sudah
Sudah biasa sudah gitu ya. Memikul salib dan itu diganti dengan sukacita. Akibat itu maka kemudian dia duduk di sebelah kanan. Ini perlu kita arahkan pandangan kita. Kalau kita sedikit dibawa oleh situasi kondisi yang ada di dalam sekitar lingkungan kita, kita abaikan itu. Seperti Yesus, abaikan aja itu. Ya, ke depan yang penting. Kita mengarah ke grand final yang harus kita hadapi, harus mencapai kesempurnaan. Ya, iman kita harus sampai di situ. Oleh karena itu sekali lagi, tahun 2023 merupakan momennya, merupakan kesempatan bagi kita. Karena pintu sudah dibukakan oleh Tuhan, jalan baru sudah dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Pintu tirainya sudah dirobek dan kita sekarang itu sudah bebas masuk. Supaya kita berada di dalam area ruangan Maha Suci. Di daerah kesempurnaan. Seberapa kita sampai di daerah sempurna itu akan menentukan pendahulu-pendahulu kita. Oh, ini satu kesempatan, beban yang Tuhan berikan kepada saudara, juga kepada saya, mengemban tugas, menyelesaikan perlombaan dengan baik, sampai kita memenangkan pertandingan kita, yang oleh Yesus dipimpin, dibawa iman kita itu, betul-betul kepada kesempurnaan. Semoga apa yang Tuhan berkatkan kepada kita tahun 2023, jangan lupa, pintu sudah dibuka. Imani saja. Apa yang ingin kita harapkan dari Tuhan? Tuhan sudah membukakan. Dan Tuhan mau supaya kita berada di daerah ruangan Maha Suci, bersuasanakan kehidupan yang sempurna. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami sekeluarga menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2023 ini. Semoga pintu jalan yang baru yang sudah Tuhan bukakan kepada kita, mari kita pergunakan, kita masuki dengan keyakinan yang kuat, sampai kita boleh mencapai iman kita, yaitu menjadi kehidupan yang disempurnakan, berada di dalam ruangan yang Maha Suci ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.